Ada orang meninggal dunia di rumah satu keluarga, kita dengan maksud baik datang menghibur dia. Bu, anak ibu meninggal, kami turut berduka cita. Tapi ya, ibu baru satu meninggal, punya aku udah 3 bu. Apakah itu menghibur? Engkau mau 3 kayak mau 10 kayak, yang jelas sekarang dia sedang bersedih anaknya meninggal. Jadi kata-kata itu tidak menghibur. Apalagi datang, mentang-mentang sudah banyak nyanyi lagu rohani. Ibu tahu ada satu lagu begini. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Ibu tahu tidak? Yang ibu alami ini itu seperti rajutan bu. Dari bawah kelihatan semeraut kacau balau. Atasnya bu, bagus gambarnya. Itu rencana Tuhan. Apakah dia bisa dengar? Susah masuk ke otaknya, wong dia sedang sedih. Dia mungkin akan bertanya, kenapa Tuhan egois seperti itu? Mau bikin lukisan indah saja aku jadi korban. Jadi kita ini tidak menghibur orang. Kita membuat dia marah sama Tuhan. Sebelumnya dia belum marah loh, dia udah pasrah loh. Kita katakan, Tuhan punya rencana indah. Indah buat Tuhan, kenapa tidak baik buat saya? Padahal prinsip, dari yang baik tidak mungkin keluar yang buruk. Tuhan itu baik, tidak mungkin keluar yang buruk. Kalau dia keluar sesuatu itu pasti baik. Misalnya Yesus mati di salib. Baik untuk umat manusia. Tapi apakah Tuhan paksa dia mati di salib? Rencana Tuhan boleh bagus. Misalnya Yesus mati, itu rencana Tuhan. Tapi ketika di Taman Getsemani Yesus ngomong apa? Tuhan, kiranya kalau bisa piala ini diambil dariku, tapi jangan menurut kehendakku, kehendakmu lah yang harus terjadi. Dia sendiri mau, dia mau taat. Jadi bukan Tuhan paksa dia loh, dia sendiri mau taat loh. Dan apakah dia taat dengan gampang? Tidak gampang. Kenapa tidak gampang saya katakan? Karena sebagai manusia dia takut. Saking takutnya doa itu dia doakan sampai 3 kali. Kalau Anda buka Alkitab sungguh-sungguh pelajari. Tuhan jika bisa luputkan aku. Tapi jangan menurut kehendakku, kehendakmu yang terjadi. Sampai 3 kali dia ngomong berarti serius sekali. Dia sungguh-sungguh takut. Tapi 3 kali juga dia menyatakan jangan menurut kehendakku, kehendakmu lah yang harus terjadi. Dia rela. Anda yang sudah jadi ibu di sini. Ketika mau melahirkan anak, apakah Anda rela? Anda rela. Bukan, Tuhan sudah terlanjur lah begini, mau apa lagi? Tidak bisa, Anda rela. Ada cara lain, tukang aborsi banyak kok di luar. Ada dokter-dokter yang juga tidak bertanggung jawab, aborsi seenaknya. Kita punya kebebasan. Tapi Anda rela, demi anak ini saya akan jaga kandungan ini baik-baik. Meskipun ekonomi sedang sulit, meskipun saya menderita karena mual-mual dan sebagainya. Karena saya jadi benci sebel sama suami saya waktu saya hamil. Ada orang begitu. Tapi saya mau, saya rela. Saya mau lahirkan anak ini. Itu namanya cinta. Itu namanya pengorbanan. Yesus juga berbuat seperti itu. Maka pada saat dia melahirkan terjadi penderitaan. Boleh katakan itu rencana Tuhan. Sebab saya menerimanya. Tapi kalau orang tidak mau menerimanya, jangan kita sembarang menghibur orang mengatakan, oh ini rencana Tuhan. Mungkin setelah hatinya dingin, setelah tidak terlalu sakit hati lagi, kita hibur dia bolehlah. Tapi pada saat dia sedang sedih, yang dia perlukan itu apa? Yang dia perlukan adalah saya duduk di samping dia, saya katakan, Bu, saya juga merasa sangat sedih. Saya juga merasa sangat tidak adil jika ini terjadi pada Bapak dan Ibu. Saya merasa itu Bu. Tapi sudahlah Bu, kita tidak berdaya. Bencana sudah terjadi. Yang bisa kita buat adalah saya mau doakan Ibu agar Ibu cepat dipulihkan. Hanya itu yang dia mau dengar. Ada orang mendoakan dia. Bukan nyindir-nyindir dia. Pernah ada anak umur 15 tahun. Mamanya meninggal dunia. Lalu tantenya datang. Nah, mamamu meninggal ini karena apa? Tahu tidak? Karena Tuhan lebih memerlukan dia di surga. Maka dia dibebaskan, dia diangkat ke surga. Tuhan lebih memerlukan. Dengan kata lain, engkau tidak perlu mamamu. Tuhan lebih perlu.
Memang wajar saja karena umur 15 dia masih ABG, suka berontak. Memang sering dia melawan mamanya. Maka dia berpikir benar juga gara-gara aku tidak taat pada mama. Gara-gara aku kurang membutuhkan mama maka Tuhan ambil dia. Akibatnya apa? Dia akan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau ambil? Aku masih butuh. Meskipun perilakuku tidak butuh. Aku masih butuh sebenarnya. Kenapa engkau ambil? Apalagi kita sudah tahu orang menderita, kita bilang dia berdosa. Wah, lebih tidak pantas lagi. Datang ke rumah kakek-kakek. Kek, sakit apa kek? Kanker. Stadium berapa kek? 4,5. Oh, kakek ini panjang umur. 4 biasanya sudah game. Ini 4,5 masih awet. Kakek mau didoakan enggak? Mau. Tapi ada syaratnya ya kek. Kakek mesti bertobat dulu. Sebab dosa kakek banyak. Saya kasih tahu mungkin dia mati bukan karena kanker. Karena luka batin. Kau bilang dia berdosa. Dia sendiri sudah cukup menderita. Kau bilang dia berdosa lagi. Wah. Atau datang ke rumah orang, melihat anaknya berkebutuhan khusus. Ada sedikit kelainan. Wah, ini pasti nih bapaknya berdosa, ibunya berdosa, kakeknya berdosa, nenek moyangnya berdosa. Mari kita kalahkan, kita potong pohon-pohon yang buruk itu. Itu tidak benar, saudara. Banyak orang mengalami itu bukan karena dia berdosa. Karena dia memang diciptakan seperti itu. Seperti itu sudah cukup bagi Tuhan. Karena kita ini diciptakan untuk keperluan Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Bukan Tuhan kita ciptakan. Tuhan yang menciptakan kita. Jangan sudah diciptakan seperti ini masih tidak puas. Masih ubah sana, ubah sini. Ada suami yang hampir nggak kenal istrinya. Malam tidur masih baik-baik. Mungkin lama tidur nggak lihat istri lagi. Waktu besok pagi bangun kaget. Ah bu, kenapa hidungmu jadi panjang begitu? Masa bapak enggak tahu? Sudah setengah tahun operasi pak. Hah, setengah tahun kok aku enggak tahu? Ya jarang dilihat sih, makanya enggak tahu. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kebutuhan Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Maka jangan pernah tidak puas dengan diri kita sendiri. Saya tadi bilang, mirip monyet saja masih bisa jadi Sun Gokong. Asal kita mau bersyukur. Ada banyak orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Yang bahkan sudah umur 20 belum bisa ngomong. Mereka cerita apa sama saya? Romo, kami merasa sangat diberkati. Kenapa bu? Kok pandangannya lain dengan orang lain? Iya. Karena gara-gara anak ini kami jadi rajin berdoa. Kami jadi pasrah bersandar pada Tuhan. Dia katakan. Itu luar biasa. Tapi apakah semua orang bisa seperti itu? Lalu apakah kita katakan, oh Tuhan mau ngubah kedua orang tua ini, maka ciptakan anak seperti itu? Tidak juga. Ada seorang anak kecil, mamanya kacamata tebal, papa juga kacamata tebal. Suatu hari dia periksa ke dokter. Dokter katakan, engkau harus pakai kacamata juga. Dia sedih, 2 minggu dia tidak mau ngomong, diam aja. Orang tua bingung. Nah, ada temannya kasih bocoran. Si Andi itu tidak mau ngomong gara-gara dia merasa bersalah. Kenapa bersalah? Karena sebelum dia periksa ke dokter, dia bersama kami di gudang, buka-buka majalah, ketemu majalah porno. Dan dia lihat itu, lalu dia merasa matanya berdosa. Makanya Tuhan hukum dia kasih kacamata tebal. Padahal menurut logika, kalau papanya kacamataan, ibunya kacamataan, saudaranya juga kacamata, mungkin dia juga akan berkacamata. Menurut logika begitu. Kan begitu. Tapi dia merasa dia salah karena melihat gambar porno. Yang paling sulit adalah kalau kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita tidak mau mengampuni diri kita. Itu yang paling repot. Paling sulit bangkit dari kesusahan. Karena orang ini gampang merasa bersalah. Maka banyak pria yang ditolak cintanya oleh perempuan atau perempuan yang ditolak cintanya oleh pria mengancam. Awas, kalau tidak terima cintaku, aku bunuh diri nih. Nanti jadi hantu gentayangan mencari engkau. Lalu akhirnya diterima juga cintanya. Meskipun orang itu tidak cinta, perilakunya buruk, dia tidak mau mengubah perilaku. Itu sebabnya dia tidak diterima. Tapi dia mengancam mau bunuh diri. Nah yang terima ini takut kalau tidak diterima nanti dia bunuh diri. Semua orang menyalahkan dia. Apakah dia bunuh diri karena
yang menolak ini? Bukan, karena orang itu mengambil keputusan yang bodoh, dia mau bunuh diri. Kalau dia pintar, dia ubah perilakunya sehingga baik, sehingga diterima, dicintai juga. Bukan dengan mengancam bunuh diri. Saya selalu tidak percaya orang ngancam-ngancam bunuh diri. Selama saya bertugas di Jakarta, banyak orang konsultasi dan mengatakan dia mau bunuh diri. Tapi nggak ada yang bunuh diri itu. Orang mau bunuh diri itu nggak pakai ngomong-ngomong. Sudah putus asa, diam-diam langsung bunuh diri. Yang banyak ngomong itu nggak bunuh diri. Barusan ada di Jakarta ibu-ibu yang dia terus mau benturkan kepalanya di ranjang di rumah sakit. Dia seperti kerasukan mau benturkan, dia bilang dia mau bunuh diri. Tapi maunya apa? Nggak ada yang tahu maunya apa. Minta saya mendoakan, saya bilang ibu itu hanya cari perhatian saja. Menurut saya masalahnya bukan di doa tidak doa. Masalahnya adalah ada hal yang dia tidak puas. Suaminya sangat jahat terhadap dia. Itu cara dia untuk menarik perhatian. Mau pura-pura bunuh diri. Sudah seminggu, 2 minggu tidak mati-mati juga itu. Kalau memang dia mau mati waktu ditinggalkan, bunuh diri aja. Tapi waktu ditinggalkan dia tenang-tenang itu. Waktu dijaga, baru dia bergaya mau bunuh diri. Saudara, ada banyak orang butuh perhatian. Mungkin tidak butuh nasihat, dia butuh perhatian. Maka sama ketika orang alami bencana. Kita jangan sok pinter menilai karena dia berdosa, karena nenek moyangnya berdosa, atau karena Tuhan sedang menguji dia, atau Tuhan sedang menghukum dia karena dia pernah bersalah supaya dia menjadi baik lagi. Jangan banyak ngomong, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya ketika bencana terjadi itu sebab-sebabnya jelas sekali, kelihatan kok. Cuma kadang-kadang kita cari gampangnya saja. Kalau di rumah anak sudah cukup dewasa, kok belum dapat jodoh juga, udah mulai curiga. Ini mungkin hong shui-nya enggak benar. Panggil suhu. Sudah Katolik panggil suhu lagi. Ini jelas. Masa tempat tidur menghadap pintu? Ya enggak bisa dong. Angin jahat masuk, makanya enggak dapat jodoh dia. Kata suhu. Tapi sebenarnya ibunya yang tahu persis kenapa anaknya belum dapat jodoh. Karena dia yang melahirkan, dia yang membesarkan. Mungkin juga dia terlalu pemilih, mungkin juga dia punya sifat buruk, orang takut lihat dia. Atau mungkin dia juga terlalu gampangan, orang juga takut. Terlalu ketat orang takut, terlalu gampang, orang juga takut. Karena dia kurang cantik, kurang ganteng. Banyak orang kurang ganteng, kurang cantik punya jodoh juga itu. Sebenarnya kalau kita mau cari jodoh, jangan hanya lihat luarnya saja. Luar memang penting, tapi dalam jauh lebih penting. Luar hanya lihat sebentar saja, dalamnya lama loh. Seperti kita beli permen kan. Permen kalau kita belikan bungkusnya bagus. Tapi berapa lama Anda lihat bungkusnya? Kan tidak mungkin lihat lama-lama. Aduh sayang, bagus tidak dimakan. Lama-lama dibuka juga kan. Dalamnya baru ketahuan permen itu enak atau tidak. Bungkus bagus itu kesan pertama. Tapi dalamnya yang lebih penting karena kita hidup bersama dalamnya itu bukan bungkusnya. Bungkus bisa cantik, bisa apa, bahkan bisa diubah-ubah kan. Tapi dalamnya kalau tidak berubah, orang tidak mengalami sejahtera. Ketika bencana terjadi, di mana Tuhan berada, kenapa dia diam saja, seakan-akan dia mengizinkan, seakan-akan saya katakan. Tuhan tidak kemana-mana. Ketika bencana terjadi, Tuhan lihat, dia juga sedih. Tuhan katakan kenapa suami yang saya ciptakan untuk melindungi istrinya itu, dia malah yang jahat sama istrinya, dia yang khianati istrinya, yang bikin istrinya sakit hati, stres, bahkan gila. Tuhan juga sedih melihat kenapa anak yang kuciptakan untuk orang tua, untuk dibimbing, anak itu disia-siakan orang tua. Kenapa anaknya tidak berbakti pada orang tua, Tuhan sedih lihat itu. Tetapi dia tidak berdaya. Dalam tanda kutip. Sebab apa? Dia sudah memberikan kebebasan. Maka ketika orang memilih berbuat jahat, Tuhan tidak mau campur. Karena itu kebebasan manusia. Mari kita bersikap adil terhadap Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang buta. Dia tuh jelas sekali melihat siapa yang salah, siapa tidak salah. Dia jelas kok. Nggak kayak kita sembarang menilai orang. Bahkan kadang-kadang buta kita. Ada orang yang begitu buta sehingga tidak memberikan kebahagiaan kepada anak, bahkan memberikan bencana kepada anak. Memaksakan jodoh dan sebagainya. Anaknya tidak merasa bahagia, itu bencana buat anak itu. Mungkin dia taat karena takut pada orang tua. Tapi apakah dia bahagia?
Dia tidak bahagia. Saya ingat waktu saya masih kecil, pupu saya, waktu itu kelas 1 SD, sama seperti saya. Suatu hari sakit perut. Kemana? Ke WC dong. Karena dia masih kecil, mau nyalakan lampu tidak bisa, tombolnya tinggi. Jadi dia tidak nyalakan lampu. Masuk ke WC, dia juga tidak tutup pintu. Karena kata mamanya, nak kalau masuk WC jangan tutup pintu. Kalau ada apa-apa, mama tidak bisa tolong. Jadi pintu terbuka. Mulai jongkok dia, sudah siap-siap bertelur. Kakeknya umur 90 tahun, sudah tua dan rabun. Tiba-tiba kebelet mau pipis. Jadi kemana menuju? WC dong. Datang dia ke WC. Pintu terbuka, berarti tidak ada orang. Lampu tidak nyala. Buat dia mah nyala tidak nyala sama aja mau berabun. Orang rabun tidak perlu lampu kan. Datang dia ke WC. Sampai situ pasang kuda-kuda. Garasi dia buka. Keluar bajai. Semprot oli panas. Sur. Kemana? Ke muka anak itu dong. Wong dia jongkok di bawah kan. Basah kuyup. Tapi anak itu diam saja. Setelah kakeknya pergi jauh. Baru dia teriak-teriak. Mamanya kaget. Ada apa? Loh, nah ada apa? Ada apa? Dikencingi kakek dia bilang. Kenapa tadi kau diam saja? Habis kalau aku sembarang teriak, kakek kaget mati bagaimana mama? Itu anak bijak loh. Dia tahu kapan berteriak, kapan enggak loh. Kita orang dewasa kadang-kadang malah tidak bijak. Harusnya ngomong nggak mau ngomong. Harusnya tidak ngomong, ngomong kemana-mana. Harusnya keluar duit, kita tidak keluar duit. Harusnya tidak boleh keluar duit, kita keluar duit sembarangan. Manjakan anak dengan harta dan sebagainya, itu tidak harus begitu. Tapi pada saat kita harus menolong orang miskin, kita hitung-hitungan. Padahal orang miskin itulah Tuhan yang hadir bagi kita untuk kita layani. Maka orang dewasa kadang-kadang kurang bijak. Saya senang sekali tadi melihat teman-teman begitu antusias memberikan kolekte. Apakah uang Anda akan dipakai oleh Pukat untuk bersenang-senang, berfoya-foya? Tidak mungkin. Sebab apa? Mereka orang-orang yang sudah berpenghasilan. Mereka sudah cukup. Tapi mereka mau membantu kita, ya, membantu kita menyalurkan dana kita untuk menolong orang-orang yang susah. Hanya membantu kita. Bukan kita sedang diperas loh. Jangan takut kalau ada bakul di sini lalu tidak maju. Saya saja maju yang pertama. Orang kedua tahu saya kasih berapa. Banyak orang bilang, Romo ini kenapa maju-maju? Kan Romo sudah berkorban jadi Romo. Kata siapa? Memang saya sudah berkorban, tapi saya punya penghasilan juga. Mana penghasilannya? Saya kan punya uang saku. Kolekte artinya apa yang kita miliki kita berikan sebagian untuk menolong orang yang lebih susah. Kolekte itu bukan dari kelebihan uang. Tadi saya lihat ada orang tua bimbing anaknya kasih kolekte, bagus sekali. Cuma lebih bagus lagi jika uang itu uang anak itu sendiri. Jangan uang orang tua. Nah kok bisa? Anak kecil kan punya uang saku juga. Nah uang sakunya dia sisihkan sebagian, itu kolekte yang baik. Jangan sudah mau ke gereja orang tua titipkan, nah ini titip kolekte, kau kasih kolekte ya. Itu bukan kolekte namanya, itu hanya membantu orang tua saja. Kolektor yang benar tuh apa yang dia punya dia berikan sebagian. Kalau dia tidak punya uang dia cuma punya permen. Tidak apa-apa kasih permen. Di supermarket juga kita terima permen kok. Tapi itu yang dia miliki. Uang yang sedikit saja punyanya janda miskin dipuji oleh Yesus loh. Nah anak ini dikencing kakeknya karena kakeknya rabun. Tuhan tidak rabun. Apalagi buta. Dan Tuhan juga tidak seperti kita sembarang menghukum orang. Orang yang tidak bersalah kita hukum. Orang yang salah tidak kita hukum. Kita manusia suka begitu. Gampang menilai orang. Kalau lihat orang matanya sipit, sudah mulai menilai. Sipit-sipit begini pasti suka nipu ini. Karena mungkin dia luka batin sama orang sipit. Pernah ditipu sama orang sipit. Banyak orang sipit berbuat baik. Berguna bagi orang. Di RRC itu martirnya sipit semua. Bener. Lalu yang sipit mulai minder. Tuhan kenapa mataku kok sipit seperti ini ya. Itu tidak tahu bersyukur namanya. Kalau kita bikin foto. Picingkan satu mata kan. Sudah mata picing mulut miring juga. Kan begini. Kenapa? Supaya melihat lebih jelas. Betul? Orang sipit kalau bikin foto. Tidak pakai picing-picing udah jadi. Benar kan? Lihat orang tinggi-tinggi iri.
Aduh Tuhan kok dia tinggi ya, kok aku pendek begini. Orang tinggi juga punya masalahnya sendiri kok. Kalau dia naik mandala saja kakinya nyangkut. Orang pendek enggak ada masalah nyangkut-nyangkut kaki itu. Kalau nonton konser, wah dia enak tuh tinggi. Pendek kan bisa cari akal. Sakeus bisa manjat pohon. Di tempat konser mana ada pohon. Ya enggak apa-apa kau bawa kursi sendiri kan bisa. Pakai akal dong. Orang kecil-kecil itu banyak akalnya. Banyak orang kecil-kecil pintar. Sebab Tuhan itu adil. Tuhan tidak mempermalukan kita sebenarnya. Orang kecil-kecil banyak akalnya. Kenapa? Otaknya dekat ke bumi. Jadi urusan bumi, oh dia paling pintar. Urusan surga belum tentu. Tapi ada banyak juga orang kecil-kecil, tapi urusan surga juga pintar. Karena dia mau belajar. Jangan minder. Dan jangan menilai orang. Kita suka menilai orang. Terutama ada banyak orang tua suka menilai calon mantu. Nah itu yang tidak baik. Ada seorang Romo. Romo ini Romo yang borju, yang tajir, berduit. Olahraganya juga yang kelas tinggi. Apa olahraganya? Main golf. Waduh. Kalau dia main golf kan dia perlu bawa pemungut bola. Namanya caddy. Yang mungut bola bukan sembarang orang. Suster dia bawa. Ini suster malang sekali. Sudah tiap hari pakai baju seragam, bebas kayak Romo. Tukang pukul bola sekarang. Nah Romo ini punya kebiasaan buruk. Tiap kali dia pukul bola tidak kena dia maki. Cuma makinya kasar. Sorry saya tidak ngomong makinya apa, saya perhalus saja. Tapi makian juga sih, tapi agak halus sedikit. Waktu dia pukul bola tidak kena dia kadang-kadang jangkrik nggak kena. Jangkrik itu kan makian juga ya. Zaman dulu waktu komputer baru keluar. Waktu komputer hang kan baru keluar kan. Orang bilang jangkrik hang lagi. Nah, lama-lama komputer yang suka hang namanya komputer jangkrik. Suster merasa risih. Romo, kok maki-maki terus? Nggak malu sama umat? Risih kan? Sudahlah jangan maki-maki Romo, nggak baik lah. Oh nggak apa-apa lah, orang kesel kok dia katakan. Romo Tuhan marah loh. Emangnya kalau Tuhan marah kenapa? Kalau Tuhan marah, Tuhan turunkan petir. Romo disambar petir, mati loh. Oh suster ini terlalu banyak nonton sinetron nih. Karena di sinetron kan orang jahat pasti mati kan gitu. Gak percaya dia. Waktu dia pukul bola gak kena lagi. Dia bilang jangkrik gak kena. Setelah itu benar ada petir menyambar. Duar! Kena suster dan mati susternya. Gak kena Romo loh. Lalu ada suara dari atas. Jangkrik gak kena. Suara siapa itu? Nah, jangan bilang Tuhan, saya enggak ngomong loh. Saya bilang suara dari atas. Bisa atas pohon, atas balkon, suka-suka lah. Tidak mungkin Tuhan, kalau Tuhan mau nembak pasti kena, enggak kayak kita ngawur-ngawur. Jadi ketika bencana terjadi, jangan gampang-gampang kita menuduh Tuhan. Banyak hal terjadi karena orang menyalahgunakan kebebasan, karena gejala alam dan sebagainya. Tapi Tuhan di mana? Dia sedih melihat kita. Dia mau menolong kita dengan syarat kalau kita mau ditolong. Kalau kita mau bangkit lagi. Usaha boleh jatuh, tapi saya mau bangkit lagi. Bisa maju lagi kok. Toh kita masih punya teman. Kecuali semasa hidup kita jahat tidak punya teman. Nah itu memang akibat perbuatan kita. Orang yang kita sayangi meninggal dunia. Ya sudahlah. Itu milik Tuhan. Biar Tuhan ambil balik ya sudah. Tapi kan Tuhan masih beri kita yang lain. Jadi di mana Tuhan berada ketika penderitaan melanda. Dia tidak kemana-mana. Dia ada, dia sedih dan dia siap membantu kita. Kalau kita mau dibantu. Kalau kita mau mengampuni orang, kalau kita mau bersemangat bangkit lagi, melupakan masa lalu dan mulai lagi berjuang. Maka disitulah kita boleh merasakan kekuatan Tuhan. Selama kita keras hati menolak untuk mengampuni, menolak untuk bangkit, kita memang tidak bisa dibantu oleh Tuhan. Dan Tuhan pun dalam tanda kutip tidak berdaya membantu kita. Sebab kita memilih untuk sedih terus. Bahagia tidak bahagia sebenarnya tergantung pada kita. Tuhan sudah beri berkat yang cukup untuk kita. Buktinya apa? Ada orang punya uang banyak tidak bahagia itu. Ada banyak orang,
uangnya sedikit bahagia juga. Jadi bahagia bukan karena uang itu, karena sikap hatinya sendiri. Pernah ada seorang bos, dia bikin pesta. Waktu dia pesta, sudah sampai waktu makan, dia mau makan nih. Waktu buka mulut, kaget dia. Nggak bawa gigi palsu. Nggak bisa makan kan? Sampingnya ada orang, bos, aku bawa gigi banyak nih. Hah, bawa gigi? Dia buka kopernya, bener banyak gigi di situ. Bos boleh pakai. Coba yang itu, pasang. Longgar, nggak enak nih. Ambil lagi, yang ini. Sempit, nggak enak. Ini. Ini pas. Tapi waktu ngunyah nggak enak juga. Coba yang lain. Ini pas. Sudah pas, dia makan. Makan dengan enak. Selesai pesta, bilang, aduh, untung kau bawa gigi untuk saya. Kau dokter gigi di mana ya? Lain kali saya datang deh. Dia katakan, sorry, saya bukan dokter gigi. Hah? Tukang gigi dong? Bukan juga. Jadi bapak kerjanya apa? Saya tukang jaga kuburan. Katanya orang tukang jaga kuburan banyak koleksi gigi palsu. Dia segala bentuk ada dia. Waktu dia makan dengan gigi palsu pinjaman itu, dia makan dengan nikmat. Harusnya bersyukur kan? Sekarang setelah tahu itu gigi palsu milik orang mati, dia marah-marah. Itu gak tahu bersyukur. Barangnya sama aja loh. Hanya dia tahu bahwa itu dari kuburan. Dia gak senang. Waktu makan dia bahagia. Selesai makan dia gak bahagia lagi. Bahagia tidak bahagia tergantung bagaimana kita menilai. Bagaimana kita tahu bersyukur. Kalau kita tidak tahu bersyukur, memang tidak pernah akan bahagia. Kalaupun hidup saya tidak bisa menyaingi orang lain. Tapi kalau saya tahu bersyukur, harusnya saya bahagia. Waktu saya di Malang, saya punya mobil dinas. Saya bisa bawa kemana-mana. Bahagia? Bahagia. Meskipun bukan milik saya. Sekarang saya di Jakarta, memang ada mobil. Tapi saya tidak mau pakai mobilnya, kenapa? Macet luar biasa, daripada pusing. Saya sering jalan kaki, atau saya naik mikrolet, atau naik Transjakarta, naik busway. Enggak masalah buat saya tetap bahagia. Jadi bahagia bukan karena fasilitas, karena bagaimana saya memikirkannya, bagaimana saya bersyukur. Orang tanya, Romo, jadi Romo pasti bahagia ya? Bahagia, jadi bapak, jadi ibu juga bahagia, seharusnya bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena kita berpikir itu tidak bahagia. Tuhan tidak kemana-mana. Dia selalu mau membantu kita. Dia sayang sama kita. Asal kita menyadari itu dan kita mau menyerahkan diri untuk disayang, untuk dipakai olehnya. Kadang-kadang kita terlalu keras hati. Tuhan, memang kehendak-Mu baik. Tapi gak cocok untuk saya. Nah ini yang repot. Ada orang sakit insomnia. Gak usah tidur ya, ke dokter. Dokter bilang, Pak, saya kasih Bapak satu cara yang kuno. Yaitu menghitung domba, Pak. Hitung domba, susah bayangkan domba dok. Udahlah, hitung aja, 1, 2, 3, 4. Bapak hitung sampai ngantuk, akan tidur Pak. Dia pulang, dia lakukan. Besok pagi datang lagi. Gimana, sudah tidur enak? Sebenarnya hampir berhasil dok. Hah? Hampir berhasil, berarti nggak berhasil dong? Iya nggak berhasil. Saya ngitung, sampai hitungan 7 saya sudah ngantuk sekali mau tidur. Tapi saya nggak jadi tidur. Kenapa? Gimana cara ngitungnya? Gini dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bangkit lagi. Gak jadi tidur. Kenapa gue bangkit hitungan 8? Saya kan petinju dok. Kalau 8 gak bangkit, KO nih. Kalau dia ikut ngitung sampai 10 dia ada tidur. Tapi dia pikir dia petinju, itu yang repot. Tuhan sudah kasih keadaan kita seperti ini. Tuhan, masa saya kalah sama orang lain? Perasaan tidak mau kalah itulah. Merasa diri petinju itulah. Yang bikin kita tidak bisa tidur-tidur. Bapak Ibu, mari kita bersyukur pada Tuhan. Sebab dalam penderitaan pun Tuhan masih mau membimbing kita, menggendong kita malah. Tuhan berjanji dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Janji Tuhan itu setiap hari senantiasa terbit seperti fajar pagi hari. Kita tutup khotbah kita ini dengan sebuah pujian, kita jadikan sebagai doa. Terima kasih Tuhan, kami tahu kasih-Mu begitu dalam. Ajar kami untuk senantiasa menyelidiki dan merasakan itu. Karena cinta-Mu
senantiasa ada untuk kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang terlalu banyak mengeluh. Bantu kami untuk belajar bangkit dari kesulitan-kesulitan kami. Bangkit lagi untuk mengampuni orang lain. Membebaskan kami dari belenggu kebencian. Memberikan kami suatu harapan yang baru. Tuhan, jika saat ini ada saudara kami yang mengalami masalah dalam hidupnya, entah itu problem yang begitu berat, entah itu kesedihan atau sakit penyakit, bantu saudara kami ini untuk bangkit dari sakitnya, dari problemnya. Dan bantu ia menemukan Engkau yang senantiasa melihat dan bersedia membantu, mendukung. Kiranya Kau gendong saudara-saudara kami ini, bantu ia untuk merasakan janji-Mu yang seperti fajar pagi hari. Kami berdoa demikian dengan perantaraan Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.